Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada mata kuliah Big Data Analysis. Pertemuan hari ini atau minggu ini adalah pertemuan ke-12. Jadi minggu kemarin kita belajar pada pertemuan ke-11, kita mempelajari membaca isi data dengan bahasa Python. Yang pertemuan ke-12 ini merupakan lanjutan dari materi minggu yang lewat. Yang topiknya itu sama, yaitu membaca isi data dengan bahasa Python. Jadi yang kita bahas minggu kemarin adalah sampai pada memvisualisasikan data dalam bentuk grafik, baik dalam grafik dalam bentuk batang, begitu juga grafik dalam bentuk scatter. Jadi minggu yang lewat kita sampai pada pembahasan, nah sampai di sini, sampai visualisasi data dalam bentuk grafik. Jadi hari ini kita lanjutkan, kita mulai pada pendefinisian hubungan antar dua atribut tabel dalam bentuk frekuensi kemunculan. Jadi di dalam tabel yang kita gunakan sebelumnya itu kan ada berbagai atribut, ada berbagai kolom ya, atribut sama dengan kolom. Ingat, harus diingat bahwa dalam tabel yang kita gunakan itu ada beberapa atribut atau kolom ya. Biar saya buka dulu. Oke. Jadi inilah tabel yang kita gunakan di dalam bentuk Excel ini ya. Jangan lupa tabel dalam bentuk Excel dikonversi ke dalam bentuk CSV. Oke, kita buka dulu Excelnya. Oke. Ini datanya. Ini dalam bentuk Excel. Jadi tabel yang dalam bentuk Excel ini jangan lupa nanti kalau Anda masukkan dalam Python atau Anda supaya data ini bisa dibaca dalam Python, Anda rubah dalam format data CSV. Jadi kalau Anda lihat, kalau kita lihat di sini ada beberapa atribut dalam tabel ini. Antara satu dengan atribut yang lain itu saling berhubungan ya, saling berrelasi atau mempunyai relasi ya, atau mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi ya, yang saling mempengaruhi. Jadi lebih-lebih dengan atribut yang status ini merupakan atribut decision atau atribut target atau atribut class yang sangat yang mempengaruhi ini adalah pasti ya mulai dari IPK, dari pekerjaan, prestasi, atau organisasi, jenis kelamin, prodi dan tahap. Jadi mungkin saja beberapa atribut ini sangat atau berpengaruh pada status ini. Jadi untuk mengetahui hubungan mereka atau hubungan antar minimal dua atribut, maka kita coba dengan bahasa Python. Kita coba dengan bahasa Python seperti apa sih hubungan dalam dua atributnya dalam sebuah tabel. Dan inilah kode programnya. Jadi kode programnya ini adalah dibuat dulu definisinya, yaitu def computer frequency chip x, y, artinya x, y adalah dua variabel x dan y. Berarti menggambarkan dua variabel atau dua atribut. Jadi pertama print hubungan antar atribut, baru print lagi garis pembatas atau garisnya, baru print H. H ini kan ini H PD cross tab x, y. Jadi udah diinformasikan bahwa yang di cross itu adalah x, y atau dua variabel, terserah nanti tergantung pada perintah berikut. Print H berarti ya H ini di print baru buat pembatasnya, baru return kembali lagi. Baru di kode di bawahnya adalah computer chip tool. Nah, ini kan diambil dari sini, dari definisi di atasnya. Ini kan sudah didefinisikan kode programnya kan. Nah, ini dia sudah didefinisikan, dipanggil lagi ke sini. Mahasiswa prestasi. Jadi mahasiswa ini kan tabel. Prestasi ini adalah atribut dalam tabel yang kita gunakan. Dengan mahasiswa status. Nah, dengan tabel dengan atribut status. Jadi yang dikorelasikan di sini data yang dicari hubungannya adalah prestasi dengan status dalam tabel mahasiswa. Ingat mahasiswa ini kan variabel, di mana
mahasiswa ini adalah memvariabelkan data beasiswa. Ya, lihat pertemuan ke-11 atau pertemuan sebelumnya. Jadi hasilnya ini, ya hasilnya ini. Jadi kalau Anda lihat statusnya 0 dan 1, nah, dibuat dalam bentuk kategori. Dibuat dalam bentuk kategori. Jadi 0 ini kalau statusnya tidak menerima beasiswa, tidak menerima. Kalau 1 adalah menerima. Jadi prestasi. Jadi prestasi juga kita buat dalam bentuk variabel angka, yaitu 0 dan 1, di mana 0 itu tidak punya prestasi, jadi tidak punya prestasi TP. Kalau 1 itu adalah berprestasi, ya. Kan hasil ini adalah ini diambil dari data sebelumnya. Barulah ini hasilnya diinformasikan di sini bahwa 0, 19, 0. Artinya dari data yang kita gunakan sebelumnya, yang tidak mempunyai prestasi, yang tidak punya prestasi, 19 orang, dan yang tidak menerima beasiswa. Saya ulangi lagi. Yang tidak mempunyai prestasi, 19 orang, tidak menerima beasiswa. Yang kedua, yang tidak mempunyai prestasi, 17 menerima beasiswa. Jadi data yang kita gunakan, kalau kita baca dari sini, tidak semuanya yang tidak punya prestasi tidak menerima beasiswa. Ada juga yang menerima beasiswa. Jadi artinya atribut yang mempengaruhi seseorang itu menerima beasiswa atau tidak itu tidak tergantung sekali sama prestasi. Tidak tergantung sekali sama prestasi. Berarti ada variabel lain atau atribut lain yang menentukan seseorang itu menerima beasiswa atau tidak. Selanjutnya, lihat di sini prestasi. Nah, berarti 1, dia punya prestasi, 1 orang yang tidak menerima beasiswa. Ya, ini aneh kan? 1 orang yang punya prestasi tapi tidak menerima beasiswa. Kenapa? Ya, dari data yang kita lihat sebelumnya mungkin datanya tidak lengkap, TL. Tidak lengkap, makanya tidak menerima. Jadi, kita juga lihat di sini bahwa seseorang menerima atau tidak menerima beasiswa itu bukan hanya prestasinya, ada juga faktor yang lainnya yang mempengaruhi. Tapi kalau Anda lihat di sini, yang punya prestasi, 15 yang menerima beasiswa. Jadi kalau Anda lihat di sini, mayoritas datanya yang memang berprestasi itu adalah rata-rata menerima beasiswa. Hanya sebagian kecil yang tidak menerima beasiswa. Jadi dari data ini bisa kita memahami, membaca bahwa prestasi tidak sepenuhnya dari data yang kita gunakan ya tidak sepenuhnya mempengaruhi seseorang itu menerima atau tidak beasiswa. Jadi seseorang misalnya berprestasi tapi tidak lengkap misalnya data yang lain ya tidak bisa juga menerima. Atau seseorang yang tidak mempunyai prestasi apakah tidak menerima beasiswa? Ada juga yang menerima karena mungkin dipengaruhi oleh kriteria yang lain. Gitu ya. Selanjutnya ini sudah saya jelaskan. Oke, selanjutnya di percobaan selanjutnya kita mencari hubungan ini lagi dengan definisi yang sama yaitu computer flagship tool. Nah, ini definisinya dari sebelumnya. Definisi dari sebelumnya kita pakai definisi dari sini lagi ke program berikutnya ya. Oke, di sini adalah computer flagship tool mahasiswa IPK mahasiswa 1. Jadi di sini diinformasikan bahwa menggambarkan hubungan IPK dengan status seseorang menerima beasiswa atau tidak. Jadi kalau Anda lihat di sini, dia menghubungkan antara IPK dengan status dalam tabel mahasiswa. Oke, jadi di sini Anda lihat, kalau kita lihat di sini, 0 ini, oke, kalau Anda lihat ini satu-satu ini berarti tidak menerima beasiswa, berarti bisa kita ambil kesimpulan, ya IPK di bawah 3, atau batasnya 3,26 ya. Mulai dari 326 tidak menerima beasiswa. Berarti kalau IPK-nya rendah atau hanya sampai 3,26 tidak menerima beasiswa. Rata-rata tidak menerima atau tidak menerima beasiswa dari data ini. Nah, dari data ini tidak menerima beasiswa, dia 0 di 1 berarti di
Di 0 dia, di status 0 ada, berarti tidak menerima. Kosong di sini. Tetapi rata-rata yang IPK di atas 3, atau di IPK 328 ke atas, itu mulai menerima beasiswa. Tapi tidak semuanya ya. Ini hanya mulainya setelah membaca data. Selanjutnya kalau kita lihat di sini, ini juga memang ada batas IPK-nya, tetapi tidak semua yang IPK-nya tinggi itu menerima beasiswa. Contohnya lah, ini IPK-nya ini 3,92, tetapi dia tidak menerima beasiswa. Ada dia di kolom 0, ya, di kolom 0, ya, tidak menerima beasiswa. Begitu juga yang ini 4,0, ini ada 4,0, di posisinya ada di kolom 1, ini kolom 0, berarti ada 4 orang yang IPK-nya 4,0, 4 orang menerima beasiswa. Jadi kita lihat juga di sini, kalau IPK-nya tinggi, itu rata-rata menerima beasiswa. Tapi walaupun juga ada yang tinggi di sini 39 tidak menerima, mungkin ada faktor yang lain. Tapi kalau Anda lihat rata-rata semuanya, ya. Jadi itulah data yang kita baca dari sebelumnya. Jadi hasil baca data dari data yang kita baca. Kita lanjutkan. Nah, ini juga mencari hubungan antar 3 atribut. Ini 3 atribut ya. Jadi 3 atribut di sini yaitu prestasi, tahu, dan status. Jadi membandingkan antar prestasi, tahu, dan status dalam bentuk box-box. Jadi kalau lihat Anda grafiknya dalam bentuk box-box. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ingat dulu warnanya ini, kalau dia biru berarti 0, kalau dia merah berarti 1. Yang ini keterangan dari status ini. Baru kalau kita lihat 0, prestasinya 0, prestasinya 1. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau tidak ada prestasinya, di tahun 2018 dan 2019, ada yang menerima beasiswa, ada juga yang tidak. Saya ulangi, di tahun yang prestasinya tidak ada, di tahun 2018 dan 2019, yang biru ini ada yang tidak menerima, berarti tidak 0, ada yang menerima, berarti 1. Kamera ini 1. Jadi ada yang menerima dan yang tidak menerima beasiswa. Oke. Coba kita lihat ya, punya prestasi. Yang punya prestasi di sini 1 merah, berarti menerima beasiswa. Tapi ada sebagian 1 garis di sini, yang tahun 2019, ini seperti warna biru, tidak menerima. Nah, berarti ada satu data yang tahun yang punya prestasi, tetapi tidak menerima beasiswa. Ya, ini sepertinya warna biru. Tetapi secara umum, yang punya prestasi ini, secara umum, di tahun 2018 menerima beasiswa. Karena ini kan merah, artinya 1. Jadi seperti itu membaca data ini ya. Selanjutnya, grafik dalam bentuk pair plot. Ya, ini pair plot banyak sekali. Status, IPK, prestasi, aktif organisasi tahun ke tahun. Jadi semua atribut yang numerik ini divisualisasikan dalam bentuk grafik. Jadi grafiknya sangat banyak sekali. Ini tahun, IPK, prestasi, organisasi, tahun. Dari bukan dengan status, IPK, prestasi, aktif organisasi, data. Jadi kalau Anda baca telusuri data ini hampir sama dengan membaca data sebelumnya ya, hampir sama. Misalnya IPK dengan status ya. Jadi lihat IPK dengan statusnya. IPK dengan status. Jadi statusnya ini kan ada 0 dan 1. Kita coba baca ya. Ada 0 dan 1. Berarti dia lurus ini. 1. Ya, kita hubungkan dulu. Oke, seterusnya Anda lihat di sini di mana banyak garis biru ini. Anda lihat di sini di 0 ini, ya di sini. Tadi 0 berarti tidak menerima ini.
Tidak menerima. Kalau Anda lihat di sini, ada yang paling rendah 2,0. Berarti di posisi 0 ini ya. Berarti ada sebagian data yang seseorang itu tidak menerima beasiswa karena IPK-nya ada yang rendah. Walaupun misalnya ada juga yang IPK-nya tinggi tapi tidak menerima beasiswa. Mungkin tadi ini 392 ini ya, tidak menerima beasiswa. Tapi kalau Anda lihat di sini, yang posisi 1 atau menerima beasiswa, IPK-nya itu rata-rata tinggi. Nah, ini padat di sini kan? Tidak ada di bawah di sini. Berarti rata-rata yang menerima beasiswa itu adalah yang IPK-nya rendah, yang IPK-nya tinggi. Ya, jadi sini ada padat. Nah, begitu juga yang lain kalau Anda baca datanya seperti itu. Lanjut, kita ke processing data. Jadi sebenarnya kita tadi ini adalah berhubungan dengan pengecekan data saja atau istilahnya awal atau visualisasi data saja. Kita sekarang udah masuk ke processing data ya. Jadi proses data itu mulai dari perintah untuk mengecek apakah data yang kita gunakan itu duplik atau tidak. Jadi mulai dari perintah ini mahasiswa duplicate keep false sum. Jadi artinya cek dari data mahasiswa cek duplikat atau tidak dalam bentuk jumlah. Ternyata hasilnya 0. Berarti data yang kita gunakan itu tidak ada yang duplikatnya. Duplikat di sini namanya sama kriterianya itu sama semua. Tapi kalau misalnya ada yang berbeda, ya dia agak unik. Kandidat yang gunakan ini sebelumnya kan ada 2 yang sama, SM Harahap. Itu kan 2 kali muncul sebenarnya. Tetapi kenapa tidak dianggap duplikat? Karena mungkin kriterianya berbeda. Seperti itu ya. Dan di sini untuk mengecek data yang sama hasilnya 0, artinya tidak ada data yang sama. Oke, selanjutnya kita mengecek data kosong. Tadi kan mengecek duplikat, sekarang kita mengecek data kosong. Jadi untuk mengecek data kosong ini dibuat dulu, atau didefinisikan dulu, definition, cek data kosong, baru divariabelkan columnar, didefinisikan is null yang kosong dalam jumlah, so data dalam jumlah, baru sorting nilainya ascending false, berarti dalam bentuk urutan. Ascending berfalse berarti ya descending lah. Baru buat dalam bentuk persen, mana call-nya dibagi panjang ya, length. Baru data hilangnya divariabelkan lagi, p concat 0% persen. Artinya nama kolomnya apa, kolomnya, baca nama kolomnya, dan persennya berapa. Concat artinya sini menggabungkannya dalam garis Y ya, X dan garis Y, total buat kolomnya total dan persen. Nah, ini total persen. Baru print data hilang total lebih daripada. Oke, jadi hasilnya dijelaskan di sini total 2%. Nah, jadi pekerja orang tua ada 2 data yang kosong di atributnya. Di atribut pekerja orang tuanya ada 2 yang kosong, persen 0,38462. Kalau 8% ini kali 100 berarti 3,8%. Baru di jenis klaimnya ada 1 data yang kosong, dalam 1% dia 0,01923% atau kali-kalikan 100 yaitu 1,9%. Jadi ada 2 data yang kosong yaitu di pekerjaan 2 dan di kelima 2. Itu dari mana kita tahu? Kalau kita lihat datanya secara langsung, maka betul sekali bahwa di data yang kita gunakan ada 2 data yang kosong ya di sini. Nah, ini ada data yang kosongnya di sini. Jadi di pekerjaan tadi 2 betul dan di jenis kelamin 1. Selanjutnya, setelah kita cek datanya, maka kita menampilkan data ini dalam bentuk grup ya, dalam grup by dalam mahasiswa grup by mahasiswa pekerja orang tua. Jadi kita kelompokkan data ini berdasarkan kategori antar mahasiswa orang tua dengan status, artinya dengan kolom pekerjaan dan kolom status. Jadi dibuat di dalam bentuk kategori. Oke. Baik datanya begitu juga statusnya. Jadi di sini 0 kategori tidak menerima di sini,
Sebelah sana kategori menerima, tidak menerima. Jadi pekerja orang tua lah, misalnya ibu rumah tangga, NAN, ya, sedang di kolom 0 ya. Kalau Anda lihat di sini, ibu rumah tangga di kolom NAN, di kolom statusnya atau tidak menerima beasiswanya tidak ada NAN. Sedangkan di pekerja ibu rumah tangga dengan status terima, artinya di tabel yang kita gunakan itu yang ibu rumah tangga, yang statusnya 0 atau tidak menerima beasiswa itu tidak ada, ya. Jadi begitu kalau kita buktikan data di sini, data yang kita gunakan, pekerja orang tua yang ibu rumah tangga itu hanya satu. Nah, kita lihat dia, status 1 berarti menerima beasiswa. Jadi yang lain nggak ada, hanya satu kali muncul, dan itu pun yang menerima beasiswa. Makanya hasilnya seperti itu ya. NAN artinya tidak ada data ke situ. Beda dengan lainnya, ada 2 yang tidak menerima beasiswa, ada 3 yang menerima. Juga di sini polisi NAN 1.0, artinya di yang pekerjaan orang tuanya polisi yang tidak ada yang tidak menerima beasiswa, tapi 1 yang menerima beasiswa, gitu ya. Jadi adalah pengelompokan dalam bentuk kategori, ya. Selanjutnya masuk kita ke mahasiswa pekerjaan orang tua, mahasiswa pekerja orang tua Filna U. Nah, ini perintah kan di data tadi ada dua yang data yang kosong kan, ada 2 di pekerja orang tuanya, ada 2 data yang kosong yang tidak berisi. Pekerja orang tua ada 2 data yang kosong ya. Di sini kayaknya tidak ditampilkan ya, tidak ditampilkan. Jadi supaya tampil, maka kita isi data yang kosong tersebut dengan U. Makanya perintahnya mahasiswa pekerja orang tua, Filna U. Jadi kalau ada yang kosong, maka isi dengan U. Oke, setelah diisi dengan U, maka digrupkan lagi bahasa pekerjaan dan status, maka hasilnya adalah bertambah data yang kita gunakan, di mana datanya tersebut adalah ada status U, kategori pekerja orang tua dengan U, di mana dua-duanya di posisi 0, statusnya berarti tidak menerima, dan tidak ada datanya yang menerima beasiswa. 0. Gitu dia ya. Selanjutnya, kita masuk ke pengecekan langsungnya. Jadi kita cek tadi ini apakah memang data yang kosong di pekerja orang itu sudah diisi dengan U. Oke. Wah, sudah diisi. Oke, setelah ditampilkan dengan perintah mahasiswa hit 52 di sini adalah jumlah datanya semua ditampilkan. Karena data yang kita gunakan adalah jumlahnya 50. Ternyata sudah berisi. Sudah berisi dengan U. Kerja orang tua tadi yang datanya kosong. Ya. Sudah diisi dengan U. Hanya saja ada yang masih kosong di jenis kelaminnya, data yang masih kosong di jenis kelamin, ini masih kosong. Makanya di sini buatnya NAN. Oke, selanjutnya kita cek data kosong, apakah masih ada? Ternyata masih ada satu lagi, yaitu di jenis kelamin, ini betul. Di jenis kelamin ini. Jadi, di jenis kelamin ini karena kosong, ya kita isi. Sini mahasiswa jenis kelamin, sesuai dengan nama atributnya, sebenarnya mahasiswa jenis kelamin, Filna non. Jadi kita isi yang data yang kosong ini dengan non atau none. Oke. Selanjutnya cek data kosong, dicek apakah masih ada, ternyata empty data frame, kolom total persen indeks kosong. Berarti tidak ada lagi data kosong karena semua diisi. Ya jenis kelamin tadi sudah diisi dengan non. Ya. Selanjutnya tertampilkan datanya mahasiswa hit. Apakah ada yang berubah? Datanya berubah, yang NAN tadi sudah berubah jadi non. Ya. Jadi semua datanya sudah berisi. Selanjutnya kita dalam mengelola data, tidak semua data yang kita gunakan itu atributnya kita pakai. Ada juga atribut yang tidak berpengaruh pada hasil.
Jadi data yang atau atribut yang tidak berpengaruh tersebut bisa kita hilangkan ya dengan perintah. Nah, ini perintahnya mahasiswa CLR. Ini variabel baru. Ini mahasiswa CLR ini adalah variabel dari mahasiswanya. Makanya di sini mahasiswa drop. Nah, berarti drop ini hilangkan atribut nama dan prodi. Terserah mau kita hilangkan apa sebenarnya, tapi menurut saya di kolom yang kita gunakan itu yang tidak berpengaruh sama hasilnya adalah nama dan prodi. Bisa juga yang lain, misalnya jenis kelamin bisa, tapi saya pilih aja nama dan prodi. Jangan bisa Anda pilih yang lain. Terserah. Jadi ini macam disembunyikan, ya, atau tidak ditampilkan. Nah, oke, jadi ini perintah mahasiswa CLR hit berarti tampilkan datanya. Ya, betul. Di tabel ini tidak ada lagi atribut nama dan prodi. Tetapi di tabel sebelumnya kan ada nama dan prodi. Nah, tadi di sini karena kita pakai perintah drop, maka tidak ada lagi nama dan prodi. Selanjutnya, mahasiswa CLR pekerja orang tua is null. Oke, sama juga di sini C data mahasiswa yang masih kosong, ya. Ternyata ditampilkan semua headernya, tetapi isinya tidak ada, berarti semuanya sudah berisi. Selanjutnya mahasiswa CLR dropna place true, di drop mahasiswa CLR shape. Nah, ini mahasiswa CLR shape-nya berarti bentuknya. Jadi bentuk di sini 52,7, artinya jumlah data 52, kolomnya 7. Tadi 9 kan? Tetapi 2 sudah dihilangkan nama dan prodi. Jadi data tersebut yang tinggal 10,7, ya inilah. Ya. Jadi di sini di tabel ini tidak ada lagi nama dan prodinya. Selanjutnya, kita lihat informasi dari mahasiswa CLR. Ya. Ternyata ini datanya IPK-nya 5252 semua. Nah, ini kalau udah berisi 52 semua kan? Berbeda dengan sebelumnya, pada awal itu data itu tidak semua 52. Ini di awal kalau kita lihat informasi tabel yang pernah kita gunakan ada 5252, 50, 50. Jadi di sini di pertama ini tidak berisi datanya, tetapi di akhir data yang kita gunakan itu sudah berisi. Sudah banyak isinya ya. Oke, makanya di sini 5200, 0000. Jadi semuanya datanya sudah berisi. Selanjutnya kita masuk ke perintah sebelumnya adalah mengkonversi ya. Jadi yaitu konversi atribut dengan tipe data objek menjadi float dan sekaligus konversi mengisi atribut objek tersebut. Jadi ada sebagian perintah di dalam Python ini merubah tipe data objek, di mana tipe data objek itu adalah tipe data string. Jadi mau dirubah ke numerik. Bagaimana caranya? Misalnya tipe data jenis kelamin. Tadi kan sebelumnya kelas ini adalah P dan L, perempuan dan laki-laki. Tetapi di sini hasilnya sudah berubah jadi 2. Kenapa ini yang merubah? Jadi semua data yang objeknya string atau objeknya data seperti karakter, maka diubah ke dalam jenis angka. Seperti pekerja orang tua sebelumnya, ini kan petani, wira swasta. Ini ternyata 34. Ya, prestasi ini sudah tadi berjumlah prestasi. Jadi intinya adalah pendefinisian untuk datanya dicek apakah benar-benar ini apakah datanya itu sudah benar-benar berubah menjadi numerik yang sebelumnya dari karakter atau string. Oke, setelah dibuat seperti ini dirubah, kita cek lagi infonya. Ternyata mahasiswa CLR info, semua datanya tidak ada lagi objek, sudah dirubah ke numerik. Jadi semua datanya sudah berisi, begitu juga tipe datanya sudah menjadi numerik semua. Jadi mana tipe data tersebut adalah tipe data float dan int. Oke, mungkin sekian pertemuan kita pada mata kuliah Big Data Analysis. Oke, untuk lebih lengkapnya
coba kita lihat di websitenya, di Jupyter Notebook-nya. Jupyter Notebook-nya udah saya ketik sebelumnya. Nah, ini sudah di sini. Mulai dari pertemuan awal atau pertemuan 11 sampai pertemuan pada hari ini semua ada. Tadi kode programnya saya ambil dari sini semua. Di presentasi saya gunakan adalah copy paste-nya. Jadi ini semua programnya sama. Udah jalan. Ya. Ini juga. Oke, ini seterusnya. Coba cek duplikan atau processing data. Ini asal sama semua di bahasa Python. Ya. Oke. Jadi sama hasilnya ya di Jupyter Notebook. Oke. Sekian pertemuan kita pada mata kuliah Big Data Analysis pertemuan ke-12. Kalau ada misalnya ada yang Anda tanyakan, nanti silahkan menghubungi saya melalui WA atau melalui grup kita atau melalui media sosial saya. Ini nanti setelah ini saya kasih tugas dan datanya Anda cari sendiri. Jadi untuk data nanti kalau saya kasih tugas, datanya nanti jangan Anda buat sendiri. Ada data yang terpusat yang sudah tersedia datanya sangat banyak. Jadi kalau mau ambil datanya untuk nanti tugas, kalau saya kasih tugas ada ambil datanya di Data Indonesia, data satu portal dengan alamat websitenya adalah data.go.id. Jadi semua data yang mau Anda cari silakan. Mau pertanian misalnya, dan data di sini sudah jadi dataset, artinya datasetnya sudah filenya itu sudah CSV, ya. Sudah dalam bentuk CSV. Jadi datanya kalau mau Anda ambil tinggal cari yang mau Anda ketik datanya. Misalnya luas lahan pertanian berlanjut menjadi lahan pertanian, klik. Oke, ini deskripsi datanya, lihat bisa nggak di-download, lihat resource filenya. Ini metadatanya di resource-nya. Nah, coba kita unduh. Oke, setelah kita unduh inilah datanya. Nah, ini datanya dalam bentuk PDF ya. Nah, kalau PDF kita cari yang CSV. Coba kita cari yang CSV, kita coba cari lagi. Misalnya keuangan ya. Serah. Oh, yang mana? Oke, ini. Ada yang CSV, ini laporan keuangan bentuk CSV. Klik. Oke, baru resource filenya Anda unduh. Yang dalam bentuk apa aja Anda unduh dari CSV? Beberapa saat. Jadi data di sini sangat banyak. Nanti untuk tugas, coba Anda buka datanya. Dan data yang Anda olah, ambil yang sudah CSV. Bisa di-download sepertinya. Oke, biasanya bisa di-download, tapi saya coba nggak bisa. Mulai misalnya penduduk dalam bentuk CSV. Ini dalam bentuk CSV dengan Anda unduh. Oke. Oke, ada masalah mungkin, tapi di sini nanti Anda ambil datanya untuk Anda praktekkan nanti, dan ini nanti saya anggap sebagai tugas. Oke, kita akhiri pertemuan ke-12 kita minggu ini. Tunggu tugas dari saya di Google Class dan nanti Anda kerjakan. Itu waktu tugasnya nanti Anda kerjakan selama seminggu. Sekian pertemuan kita. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Yahubu, Majua-Jua, Jua-Jua,